Ya, halo selamat siang. Nama saya Randi Palguna Aktayasa dengan 3 digit terakhir 020. Kemudian di sini ada teman saya Kadek Fajar Pramaktaya Sudana dan juga Joseph Marcel Gultom. Nah, kali ini saya akan menjelaskan demo program untuk menyelesaikan permasalahan largest monotonically increasing subsequence. Nah, masalahannya itu seperti apa? Permasalahannya ialah untuk mencari subsequence di mana subsequence tersebut merupakan subsequence yang terurut naik atau monotonically increasing, dan juga subsequence tersebut memiliki uh, paling banyak elemen dari subsequence lainnya. Nah, misalnya di sini ada 4, 7, 8, 11 merupakan subsequence yang paling banyak elemennya dan juga terurut secara naik. Nah, ini 4, 7, 8, 11 merupakan solusi dari permasalahan ini. Namun juga di sini ada solusi lainnya yaitu 1, 7, 8, 11 dan juga 1, 2, 8, 11 yang merupakan solusi dari permasalahan ini. Nah, di sini kalau uh, subsequence-nya ialah misalnya 7, 8, 11 itu bukan merupakan solusi karena masih ada subsequence lainnya yang memiliki elemen lebih banyak dari 7, 8, 11. Berarti solusinya ada 3, 4, 7, 8, 11 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara implementasi programnya? Itu pertama-tama saya mencari yang namanya level terdalam yang didapat dari sequence yang kita input. Nah, misalnya di sini kalau inputnya sequence-nya yang ada pada PPT ini, kita bisa lihat bahwa uh, level terdalam yang dapat dicapai oleh sequence ini ialah level 3. Karena kalau bisa lihat di sini kalau dihitung dari sini level 0, kemudian sini level 1, dan sini level 2, dan sini level 3. Jadi level yang terdalam yang dapat dicapai uh, dalam sequence ini ialah level 3. Nah, setelah mencari yang namanya level, kemudian kita mencari subsequence-nya. Nah, untuk mencari subsequence-nya gampang karena kita sudah tahu level terdalamnya. Nah, misal kita sudah tahu nih level terdalamnya ialah 3. Nah, sekarang kita nyari subsequence di mana level subsequence-nya itu level 3. Nah, untuk yang subsequence level 3-nya itu ialah ada 4, 7, 8, 11, 1, 7, 8, 11, 1, 2, 8, 11. Nah, ini udah dapat solusi subsequence-nya. Bisa lihat di sini kita cari find level, kemudian ada find subsequence-nya. Nah, di sini saya menggunakan fungsi recursive untuk mencari level dan juga fungsi recursive untuk mencari sequence. Nah, implementasinya sama persis, namun untuk mencari subsequent tentunya kita memerlukan yang namanya previous node untuk mencatat node sebelumnya sebelum kita mencari subsequence-nya. Nah, di sini informasi ya untuk menjawab pertanyaannya dengan output jawaban. Nah, pertama-tama kita lihat di blok program utamanya. Di sini ada intn, yaitu banyaknya node. Nah, banyaknya elemen node. Misal di sini untuk yang pada PPT itu ada 9 node, yaitu 41, 13 dan seterusnya. Itu kalau dihitung adalah ada 9 node. Nah, kemudian di sini ada input dari sequence-nya. Kita siin. Nah, kemudian di sini kita nyari yang namanya level terdalam yang dicapai oleh suatu sequence. Nah, bisa lihat di sini ada max level. Yang pertamanya ialah 0, kemudian kita bandingin dengan fungsi rekursif ini dengan max level-nya sendiri. Nah, kalau dia lebih tinggi, maka nanti akan
terassign ke variabel max level. Nah, berarti nanti max level memiliki level yang terdalam yang dapat dicapai oleh suatu sequence. Nah, setelah mencari max level, nah kita tentu saja kita dapat mencari subsequence-nya. Nah, subsequence tersebut saya taruh dalam suatu vector of vector ans atau answer. Nah, setelah didapat lebih dari satu atau lebih dari satu subsequence yang merupakan solusinya, nanti saya akan output jawabannya. Nah, mungkin langsung saya run solve ini satu. Nah, ini berarti saya akan menginput data ini ke dalam program solution program saya. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat sequence-nya diberikan sequence seperti ini, nanti jawaban subsequence-nya di mana subsequence tersebut memiliki elemen paling banyak dan juga terurut naik, itu jawabannya ialah ada 4, yaitu 4, 7, 8, 11, 1, 7, 8, 11, dan seterusnya. Bisa dilihat di sini masing-masing subsequence terurut secara naik. Nah, oke, saya akan sekarang menjelaskan fungsi find levelnya. Gimana cara mencari level terdalam. Nah, pertama-tama kita terdapat beberapa parameter, yaitu ada parameter i, parameter sequence, ya sequence biasa, sequence-nya. Habis itu ada deep level. Deep level ini digunakan untuk mencatat level terdalam yang diperoleh oleh node i. Misalnya node i-nya itu node dengan indeks ke 0, yaitu 4, atau dengan indeks ke 5, itu 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti node indeks kelima yaitu 2, level terdalamnya berapa. Nah, ini deep level digunakan untuk mencatat level terdalam. Nah, kemudian di sini ada INT max level, berarti kita mencatat deep level secara global. Berarti kita untuk mencari tahu level terdalam yang dicapai oleh suatu sequence, bukan suatu node. Untuk ya gitu. Jadi untuk deep level untuk mencari tahu level terdalam suatu node. Kemudian inti max level berarti digunakan untuk mencari tahu level terdalam oleh suatu sequence gitu. Nah, bisa dilihat di sini ada fungsi recursive. Di sini ada looping dari i+1 sampai sequence size. Nah, kemudian di sini jika sequence i, jika node ke indeks i kurang dari node indeks ke j, di mana j-nya dimulai dari i+1, maka kita mencari lebih dalam lagi. Kita memanggil recursive dengan node yang dimulai dari j. Nah, nanti dari looping ini didapat suatu max level dengan diperoleh dari perbandingan deep level suatu node dengan max level suatu sequence. Nah, gitu. Ini maksudnya gimana if sequence i kurang dari sequence j? Itu maksudnya ialah ketika misalnya i-nya kita definisikan sebagai ialah 0, berarti i sama dengan 0. Berarti ketika indeks keempat kemudian dibandingin dengan node setelahnya, yaitu 1 sampai 3, berarti 1. Nah, jika 4, di sini ada perbandingan sequence i kurang dari sequence j, berarti jika ada node yang lebih besar dari 4, maka nanti kita memanggil
fungsi rekursif selanjutnya. Nah, misal di sini 4 sama banding dengan 13. Nah, ini nanti akan memanggil fungsi rekursif selanjutnya, di mana sekarang yang indeks yang dimulai ialah indeks ke J. Tapi nanti meloncat ke node ke-13. Nah, kemudian node ke-13 berapa deep levelnya. Nah, seperti itu. Nah, misal di sini nanti jika 4 bandingin dengan 7, nanti dia memanggil ke rekursif ke-7. Nah, rekursif ke-7 juga dibandingin dengan 8, maka nanti dia memanggil rekursif ke-8. Nah, kemudian jika node dengan di indeks 8 itu dibandingkan dengan 11, maka dia nanti loncat ke rekursif ke 11. Nah, di sini setiap pemanggilan kita deep levelnya nambahin 1. Berarti ini deep level gunanya mencatat kedalaman dari suatu node. Itu udah untuk fungsi find levelnya. Find level dimana kita akan nge-return max level atau level terdalam yang dicapai oleh suatu sequence secara global. Nah, kemudian kita mencari tahu subsequence-nya. Bisa lihat di sini. Kita cari tahu di mana kita cari tahu subsequence-nya. Nanti subsequence-nya akan dicatat ke ini vector answer ini. Di sini kita bisa lihat programnya sama seperti mencari find level. Nah, namun di sini kita lihat yang paling atas ada deep level sama dengan max level, berarti ketika suatu node memiliki deep level yang sama dengan max level, maka kita akan ini masukkan path-nya ke answer yang merupakan salah satu solusi dari permasalahan ini. Nah, namun di sini ada tambahan lain untuk di dalam program yang persis dengan find level. Di sini kita mencatat parent dari node yang sekarang. Misal di sini ada pred sequence J, mana sequence I. Berarti kita mencatat parent dari node J. Misal di sini J-nya ialah 11 misalnya. Ya, misal di sini patternnya J-nya adalah 7, berarti patternnya itu adalah 4. Itu belah dengan sini, jika J-nya adalah 11, maka patternnya adalah 8. Nah, ini digunakan untuk mencari tahu path-nya. Nah, sedangkan parent keempat itu berapa? Parent keempat itu tentunya tidak ada ya. Maka saya akan tulis parent yang keempat itu ialah min 1. Pula dengan parent ke 1, 13, 7, 0, 2, dan seterusnya itu parentnya ialah min 1. Nah, kemudian di sini ada, nah, masuk ke blok if ini. Nah, nanti saya akan mencari tahu ini ya, subsequence-nya dari parent-parentnya, yang dimana sini ada vector temp untuk mencatat path-nya. Nah, sini ada node sama sequence I. Misal ketika depth levelnya sudah mencapai level 3, dimana I-nya ialah 11 yang merupakan solusi. Nah, berarti node I sama dengan sequence I, berarti node I sama dengan 11. Nah, nanti kita insert vector temp ini di paling awal atau temp bikin dengan node I dengan 11. Kita insert vektornya dengan elemen 11, dimana letak insertnya itu ialah paling awal. Nah, kemudian di sini
while pred node tidak sama dengan min 1. Berarti ketika suatu node yang memiliki parent itu bukan min 1, maka kita akan cari path-nya. Nah, ini maksudnya akan berhenti jika parent-nya itu min 1. Berarti jika dia nodenya 4, maka akan berhenti untuk mencari path-nya. Karena tidak ada path path untuk setelah 4 ini apa? Path untuk ke atasnya. Di sini nodenya kita beralih ke parent-nya. Nah, kemudian kita insert node tersebut yang merupakan parent. Nanti terus berulang ketika nodenya itu merupakan parent dari nodenya itu merupakan min 1. Nah, ini otomatis kita udah dapat subsequence-nya. Nah, setelah mendapat subsequence-nya, kita menampungnya ke dalam vektor ans tadi yang ada di blok program utama. Subsequence-nya ditaruh di ans. Nah, itu untuk mencari subsequence-nya dengan cara mencocokkan apakah deep level dari suatu node itu sama dengan max level dari suatu sequence. Nah, kemudian di sini information ialah untuk mengoutputkan jawaban. Misal di sini sequence-nya apa, nah, kemudian jawabannya apa? Jawabannya ialah kita output ans-nya. Di sini ans.size, misal di sini ada 4 subsequence. Nah, nanti di masing-masing subsequence akan di-outputkan elemennya. Seperti answer I, subsequence ke I, dan elemen ke J. Nah, seperti ini. Nah, bisa lihat jawabannya, sequence-nya apa, kemudian jawabannya apa. Seperti itu. Nah, kemudian mungkin untuk test case yang lain, misal ada 100 node dan elemen sequence-nya seperti ini. Kita input saja int 2. Ya, ini agak lama. Nah, seperti inilah inputnya. Agak panjang karena banyak sekali solusi yang merupakan solusi subsequent-nya. Mungkin saya taruh di suatu file jawabannya. So 2 out. Nah, udah. Ini jawabannya. Oke, seperti ini. Jadi ada subsequent-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 elemen subsequent dari sequence ini. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat ini terurut secara naik. Nah, ini banyak sekali jawabannya. Nah, ini. Ya, seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 elemen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 elemen. Nah, kemudian di sini misal subsequent-nya seperti ini. Inputnya seperti ini. Maka kalau kita bisa lihat, maka jawabannya ialah pastinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya sampai 19. Itu merupakan jawaban subsequent-nya. Cuman ada 1 ya. Misal kita solve in 3. Nah, berarti udah benar programnya. Dia udah menginputkan subsequent yang paling panjang dan terurut secara naik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya sampai 19. Nah, sekian demo program saya untuk menyelesaikan largest monotonically increasing subsequent. Nah,
Mohon maaf jika ada kesalahan atau kodenya mungkin bisa dibilang kurang efisien ya dalam segi kompleksitas, karena mungkin bisa dipakai dynamic programming untuk mempercepat jalannya program. Namun sampai saat ini saya masih belum mengimplementasikannya dalam dynamic programming karena sulit sih. Atau juga mungkin bisa diimplementasikan dengan bentuk struktur data tree. Nah, di sini saya menggunakan uh, fungsi rekursif biasa untuk mencari jawabannya. Nah, nah itu untuk demonya udah berakhir. Terima kasih dan selamat siang. Baik, perkenalkan saya Kadif Fajar Pramartya Sudana dengan NRP 092231185 dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai tugas nomor 2, tugas praktikum yang kedua. Jadi untuk tugas praktikum yang kedua ini dipertanyakan jika sebuah bidak kuda diletakkan pada sebarang kotak untuk kemudian melakukan perjalanan dengan cara pergerakan kuda mengunjungi ke semua 8 kelipan kotak papan catur. Nah, jika diinginkan situasi bahwa kuda tersebut dapat pertama itu mengakhiri perjalanan pada attacking square atau close tour, yang berarti di mana dia startnya ke semua kotak, harus akhirnya itu bisa melalui kotak yang terakhir. Nah, setelah itu mengakhiri perjalanan di sebarang kotak atau open tour. Berarti dia yang penting itu semua kotak itu divisit sekali saja. Nah, setelah itu maka aplikasikan algoritma untuk menyelesaikan masalah di atas ke dalam sebuah program dengan menunjukkan rute perjalanan seperti gambar kanan bawah. Nah, jadi untuk implementasi itu kami menggunakan saya menggunakan algoritma CSP digabung dengan Warndorf's Rule. Coba kita cari aja. Warndorf's Rule. Jadi, algoritma CSP Warndorf's Rule itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan connect tour ini. Nah, selain itu juga saya menggunakan Unity sini untuk memudahkan kita melihat penggambaran alur algoritma itu seperti apa. Nah, jadi kita bisa lihat sini saja. Kita langsung saja mulai pada algoritmanya dulu. Nah, pertama-tama itu saya membuat sebuah kelas yang bernama connector vertex. Di mana connector vertex ini bisa menyimpan vertex dari papan caturnya. Misalnya di sini. Setiap papan catur ini saya akan identifikasi dengan sebuah objek vertex yang minimal nantinya algoritma bakal bisa melakukan searching pada vertex tersebut. Nah, di sini ada X, Y, stepnya itu step berapa, dan degree-nya itu degree berapa. Mungkin tapi ini nggak digunakan. Nah, setelah itu juga ada untuk renderernya. Ini renderernya nanti kita pakai supaya kita bisa melihat dia itu stepnya step berapa. Setelah itu juga ini ada connection-nya, saya simpan dalam bentuk hashtag. Ini ada visited-nya, yang dimana kita gunakan nanti dalam perjalanan algoritma. Nah, sini untuk get degree-nya, kita loop aja ke setiap connection-nya. Kalau misalnya neighbor-nya itu, dia itu belum sama sekali di visit, atau step-nya itu adalah min 1, kita tambahkan degree-nya. Nah, kalau itu kita return saja langsung degree-nya. Nah, selain kelas connect to vertex, saya membuat connect to renderer. Renderer ini cuma isi sprite renderer aja, sama juga teksnya. Simpel gitu aja. Nah, kita mulai. Pertama-tama, saya buat rendernya dan juga vertexnya semua. Dan juga ini untuk menyimpan semua possibility dari uh, sebuah movement dari sebuah knight. Nah, selain itu juga, ini untuk menyimpan stage-stage-nya, ini beberapa, supaya kita bisa manual menjalankan algoritmanya seperti apa. Nah, setelah itu, ini ada runner-nya juga, thread runner, untuk menjalankan thread-nya, supaya pada perjalanan algoritma, dia itu tidak meng-freeze aplikasi kita. Nah, selain itu juga, di sini saya membuat connector roots, di mana connector roots itu bisa berisi seperti ini. Kita dapatkan 2,1, 1,2, itu caranya gimana? Bisa kita lihat sini, misalnya naiknya ada di sini. 2,1 itu berarti dia itu horizontal kedua dan vertikal satu. Berarti dia tuh sini, berbentuk seperti L. Layaknya sebuah naik yang berjalan. Setelah itu ada 1,2, berarti satu ke kanan dan atas 2. Kita buat-buat saja ke semua possibility-nya.
ke kiri, ke bawah, kiri, dan bawah kanan juga. Ini kira-kira seperti itu. Kita buat renderernya dalam array, to the array, dan kita inisialisasi semua vertex dan renderernya. Kita set vertexnya menjadi XY dan renderernya seperti itulah. Dan kita clear dulu. Nah, ini juga untuk cek kalau misalnya posisi yang kita inginkan sekarang itu berada di dalam array yang kita buat. Nah, jadi untuk update, kita tinggal cek aja. Nah, pertama-tama itu, kita akan loop ke semuanya. Ini cuma untuk grafik aja sebenarnya. Tapi yang kita ingin lihat itu di sini mungkin. Di stage pertama, misalnya kita loop ke semua vertexnya. Setelah itu kita akan membuat connection-nya. Jadi kita akan loop ke setiap vertex, kita ambil vertexnya pada posisi itu, dan kita loop ke setiap possibility dari perjalanan dari sebuah line. Kita ambil rutenya, kita tambahkan untuk mendapatkan posisi neighbornya. Kita cek kalau misalnya dia itu within bounds, kalau misalnya enggak, kita continue aja. Kalau misalnya within bounds, kita ambil neighbornya, dan kita tambahkan connection-nya ke neighbor. Seperti itu, simple aja untuk membuat koneksi. Kita buatkan koneksi sini supaya lebih mempermudah dalam perjalanan algoritma. Kita tidak usah menghitung-hitung lagi rute-rutenya seperti apa, kita cuma loop saja ke hash set yang sudah kita buat. Nah, setelah itu kita loop ke semua ininya. Ini mungkin nggak dipakai, tapi ya nggak apa, kita diamin aja. Ini untuk current stage-nya. Untuk current stage-nya, kalau misalnya kita sudah tekan tombol space 2 kali, kita akan mulai menjalankan algoritma dari open tour yang pertama. Setelah itu untuk yang ketiga kita clear dulu. Setelah itu kita jalankan untuk algoritma close tour-nya. Kalau misalnya sudah selesai semuanya, kita bakal reset lagi ke stage stage 2 nanti kita jalankan. Atau ini stage 1 lah. Karena kita tambahkan kan tambah stage menjadi 2 dan kita jalankan lagi di sini untuk mencoba kembali. Nah, jadi sini untuk core algoritmanya. Di sini ada solve open tour. Di mana solve open tour itu kita pertama itu harus buat sebuah stack. Jadi mana stack ini nanti gunanya untuk melakukan backtracking kalau misalnya algoritma terdapat stuck. Nah, jadi kita buat backtrackingnya. Terus kita buat randomize sedikit untuk ininya. Nah, ini gunanya untuk mengambil posisi random. Ya, seperti itu aja sih simpelnya untuk ambil posisi random. Kita set dulu untuk setiap XY-nya, kita randomize di setiap open set-nya, supaya nanti kalau misalnya ada nge-stuck dan dia itu sudah selesai di dalam eksekusinya, kalau dia misalnya pergi ke open set berikutnya, dia itu bakal randomisasi, dan randomisasinya itu akan unik. Seperti itu. Nah, setelah itu, connector vertex, kita buatnya menjadi null dulu, kita simpan step-nya itu step berapa sekarang. Nah, kita loop aja while true di sini. Saya menggunakan iteratif, tidak menggunakan apa ya, rekursi. Nah, kita cek kalau misalnya sekarang itu adalah null, berarti dia tuh vertex yang pertama lah. Kita ambil vertexnya di dalam vertexes, current step-nya open set-nya juga. Kita open set post-nya, kita tambahkan untuk kalau misalnya dia tuh sudah start, kita lanjut ke berikutnya. Nah, kalau misalnya kita tidak menemukan, berarti kita tidak bisa menemukan solusi pada graph yang diberikan. Nah, setelah itu, setelah kita dapatkan apa ya, vertex yang sekarang kita ada, kita dapatkan lowest degree-nya. Jadi kita dapatkan lowest degree-nya itu cuma simple aja, kita loop ke setiap neighbor connection-nya. Setelah itu kita cek kalau misalnya dia itu sudah divisit, dan dia itu sudah divisit atau enggak, dan dia itu sudah pernah dilakukan apa ya, dilakukan iterasi lah. Karena ini gunanya nanti untuk kita melakukan backtracking. Jadi kalau misalnya kita backtracking, kan misalnya sudah stuck di sebuah solusi, kita backtracking lagi, dan dia itu bakal reset vertex yang dia sudah di backtrack tadi itu. Nah, jadi kita supaya tidak mengulangi lagi ke posisi yang sama pada posisi yang stuck, kita harus tambahkan ke visited-nya di dalam vertex tersebut, kita tambahkan visited-nya. Nah, berarti kalau misalnya sudah divisit pada vertex tujuan yang tadi itu, dia akan lanjut ke neighbor selanjutnya untuk dilakukan algoritma. Dan seterusnya begitu, dia bakal backtrack lagi, dan karena sudah divisit, dia akan pergi ke vertex yang berikutnya di neighbornya. Jadi dia tidak akan pergi ke vertex yang sama dan stuck dulu lah. Nah, jadi kita loop ke neighbornya dan kita
ambil neighbor yang memiliki degree paling dikit. Ini merupakan Wardle's rule, yang dimana kita harus memilih neighbor dengan degree yang paling dikit. Nah, seperti itu. Kita cek kalau misalnya neighbornya itu 0, berarti dia tuh tidak memiliki neighbor. Yang berarti dia tuh sudah nge-stuck, tidak bisa pergi kemana-mana. Nah, kalau misalnya 0, kita akan set vertex yang sekarang itu menjadi min 1 untuk melakukan backtracking. Dan juga kita clear dulu visited-nya yang di vertex sekarang. Nah, setelah itu, kita kalau misalnya backtrack-nya count itu adalah 0, berarti yang neighbor yang sekarang itu 0, dan di mana dia itu adalah vertex yang pertama, berarti current step 0, kita bisa lakukan skip pada open set yang ini. Jadi kita harus lanjut ke open set berikutnya, karena kalau misalnya kita start di dalam vertex tersebut, tidak dapat menemukan solusi. Nah, kalau enggak, kalau misalnya backtracking-nya masih ada, kita ambil backtracking dari stack backtracking yang sudah kita buat. Kita ambilkan current jadi last, dan juga kita current step kurang-kurang. Nah, current step kurang-kurang ini untuk mengurangi lagi, kan kalau misalnya kita backtracking, kita harus mengurangi stepnya. Nah, seperti itulah. Ya, kalau misalnya enggak, kalau misalnya neighbor itu enggak 0, kita tambahkan visited pada neighbornya di dalam currentnya. Setelah itu kita buat neighbornya menjadi current per 1, kita stepnya ditambahkan, dan kita backtracking push untuk vertex sekarang. Kita ubah juga vertex sekarang menjadi neighbornya untuk dilakukan iterasi berikutnya. Jadi dia akan looping terus sampai menemukan solusi atau dia bakal nge-stuck. Seperti itu. Nah, kalau misalnya current step-nya itu sudah selesai, misalnya ini kan 8 kali 8, berarti 64. 64 kurang 1 kan 63. Berarti kalau misalnya dia sudah ada step 63, berarti algoritma sudah selesai dan menemukan solusi. Kita break saja. Open tour, finish juga. Nah, untuk close tour, itu kira-kira sama seperti open tour, cuma kita bedanya ada di pengecekannya. Kalau misalnya pengecekannya ini, kita cek juga posisi sekarang. Kalau misalnya dia tuh koneksinya apa ya? If current connection contains vertex. Ini apa ya? Open set, kita dapatkan posisinya. Habis itu, kita bakal looping. Ini enggak ya? Current connection contains vertex. Position X. Oh iya, ini maksudnya ini. Maaf, ini kan kalau misalnya dia itu sudah selesai algoritmanya, tetapi kita harus cek tambahkan. Kita harus ada tambahan cek. Kalau misalnya vertex yang kita mulai itu ada vertex 0, yang kita mulai pada looping ini, dia itu ada nggak di dalam koneksi pada vertex yang sekarang. Nah, kalau misalnya vertex yang sekarang itu ada koneksi dengan vertex yang awal dari algoritma mulai, berarti kita bisa anggap pada part ini itu merupakan closed tour karena dia bisa saja pergi ke vertex awal langsung. Jadi kalau misalnya dia sudah di step 63 misalnya, dan misalnya sudah stop, misalnya dia loop ke semua koneksinya. Dan kita bisa lihat, dan juga ternyata di dalam koneksi tersebut terdapat vertex yang memiliki step 0. Berarti kita bisa menganggap step tersebut, semua alur tersebut menjadi closed tour. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada vertex 0 di dalam koneksinya, kita bisa menganggap path yang dibuat itu adalah bukan closed tour atau open tour. Karena dia tidak bisa lagi kembali ke vertex awalnya. Nah, jadi kalau misalnya dia gitu, kita bakal reset aja step itu, kita bisa lakukan backtracking. Nah, jadi tambahannya ini cuma kalau misalnya selain neighbornya 0, kalau misalnya dia nggak ada koneksi ke posisi awal, kalau sudah selesai, kita bakal lakukan backtracking. Seperti itu aja, simple. Nah, jadi kalau misalnya kita mulai algoritmanya, bakal seperti ini. Nah, jadi sini ada vertex-vertexnya. Pertama, kita akan buat untuk koneksinya. Jadi kan kalau misalnya kita pencet space, dia bakal tambah stage. Jadi untuk stage pertama, itu membuat koneksinya dulu. Nah, sekarang sudah membuat koneksinya, kita bisa lihat koneksinya seperti ini. Kalau misalnya kita cek satu persatu, ini dengan mouse yang dekat, ini koneksinya kita cek vertex yang ini. Dia memiliki koneksi ke yang ini, masuk koneksi ke yang ini, koneksi ke ini, dan itulah. Jadi bisa kita lihat koneksinya semua itu, dia itu merupakan movement dari sebuah knife, yang dia itu dimana movementnya itu berbentuk seperti L. Kita bisa lihat misalnya di ujung, itu kan seperti ini, cuma ada dua koneksi, ini juga,
ini, dan seterusnya. Jadi untuk full dari koneksinya akan terlihat seperti ini. Agak lumayan serem. Nah, tapi kita bisa lihat ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah kita buat koneksinya, kita bisa langsung jalankan algoritmanya. Nah, sekarang saya akan jalankan algoritma untuk open tour-nya. Nah, selesai. Jadi kita bisa lihat dia memilih start dari paling ujung kiri bawah. Jadi kita bisa lihat untuk step-stepnya. Ini dia mulai dari 0, 0 ke 1, 1 ke mana ini? 2, 2 ke 3 seharusnya ada di sini. Nah, ini kan semuanya itu sudah bisa kita lihat step-stepnya merupakan step sebuah naik. Jadi 3 ke 4, 4 ke 5, 5, 5 ke 6, 6 ke 7, dan seterusnya. Kita ulang-ulang seterusnya sampai kita pergi ke nomor yang 63. Nah, yang dimana 63 ini, kalau misalnya kita lihat, ini kan open tour. Kita lihat ke sekitarnya, koneksi-koneksinya. Jadi kalau misalnya koneksinya adalah ini. 42, 44, 4, 62, 46, 6, 52, dan 48. Jadi kita bisa simpulkan bahwa part yang kita buat ini merupakan open tour karena dia itu tidak memiliki koneksi dengan yang nol. Ya, seperti itu. Ya, walaupun misalnya dia berkoneksi dengan nol, itu sama aja dengan open tour karena dia itu sudah kembali ke vertex awalnya. Seperti itu. Nah, jadi kira-kira untuk open tour seperti ini, kita akan lanjut ke close tour-nya. Jadi benar-benar kita akan reset dulu lagi space dan kita akan lakukan tambahan seperti inilah. Clear dulu. Nah, jadi kan ini tadi kan open tour, sekarang kita close tour. Saya pencet space. Nah, ini mungkin agak masih jalan algoritmanya, tapi tidak apa-apa. Mungkin kita tunggu dikit. Nah, dia tuh ketemu seperti ini. Jadi kita tadi kan gunanya thread itu supaya kita bisa lihat alurnya seperti apa. Nah, jadi misalnya ini 0, kita bisa lihat 0. Di sini memiliki koneksi ke 63. Yang berarti part yang kita buat ini, dia itu merupakan part yang close tour. Karena 63 itu, atau posisi akhir dari night, dia bisa kembali ke yang 0. Jadi 0 itu memiliki koneksi ke 63. Bisa seperti ini. Cukup simpel, tapi mungkin coba kita jalankan lagi algoritma-algoritmanya. Kita reset, kita jalankan open tour dulu sekarang. Kalau misalnya kita reset, dia itu akan ulang dulu ke open tour, close tour, lalu lagi reset, open tour, close tour, dan seterusnya lah. Jadi sekarang adalah open tour. Nah, open tour di sini 0 tidak memiliki koneksi dengan 63. Ini mungkin ada, tapi ya nggak apa, kan ini kita bisa tetap bilang sebagai open tour. Kita reset lagi, seharusnya sekarang adalah close tour. Nah, close tour kita bisa lihat sini 0, 0 memiliki koneksi dengan 63. Bisa kita lihat sini. Bagus. Kita cek lagi open tour sekarang. Nah, open tour kita bisa lihat 0 di mana ini? Atau 63 deh. 0 di sini. 0 tidak memiliki koneksi dengan 63. Ya, nggak apa, karena dia open tour. Kita reset lagi, kita jalankan lagi. 0 ke 63. Nah, itu ada. Kita reset, kita jalankan terus. Bisa kita ulang-ulang lagi, dan seterusnya lah. Sesuka kalian. Nah, jadi kita bisa lihat algoritma itu cukup cepat dengan graf sebesar 8 kali 8. Dengan saya gini lihat, dengan saya reset itu kan mengulangi algoritma lagi, dia bisa langsung menemukan solusinya. Walaupun tadi kita pada awalnya itu tidak bisa langsung menemukan solusi, karena bisa saja di dalam vertex random itu dia membutuhkan step yang lebih banyak dibandingkan startnya itu dibandingkan vertex yang lainnya. Kita reset lagi, misalnya contoh, hingga menemukan yang lumayan lama ya. Mungkin cepat semua. Nah, itu tadi kan ada perjalanan dikit, tapi dia lumayan cepat juga. Ini kalau nggak salah adalah close tour. Kita ulang lagi. Nah, lumayan cepat semuanya. Nah, itu mungkin lama tadi. Nah, ini mungkin lumayan lama. Kalau misalnya dia startnya di mana ini? Nolnya di mana ya? Nah, nolnya kalau misalnya di sini, algoritmanya mungkin sedikit lama, tapi kita bisa lihat juga ini algoritmanya juga sudah selesai, mungkin membutuhkan waktu sekitar 5 detik lah. Kita reset lagi, kita coba. Nah, ini juga
Kalau misalnya dia startnya di mana ini? Di 0 ujung kanan, seperti ini. Kita bisa lihat dia jalan-jalankan. Nah, mungkin ini lumayan cukup lama karena memang sembarang vertex itu dia itu tidak memiliki kompleksitas yang sama. Hmm. Nah, seperti itulah. Nah, sebenarnya ini mungkin bakal lama banget karena kita bisa lihat kan nolnya dia itu koneksi ke 1 sama 35. Dan kita mungkin sekarang itu adalah closed door. Yang dimana dia itu bakal harus looping ke semua elemen, yang dimana harus mengubah 1 dan 3 lemma ini menjadi 63 salah satunya. Mungkin agak lama ini. Nah, jadi kita reset saja. Kita jalankan lagi. Nah, ini cukup cepat. Ini juga cukup cepat. 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 Nah, ini lumayan lambat. Ini kalau misalnya di kiri bawah. Kiri bawah juga sama. Dia tuh harus mengubah yang ini. Jadi salah satunya menjadi 63. Nah, mungkin agak lama. Kita coba lagi. Nah, ini mungkin lebih cepat dikit. Pokoknya kalau misalnya dia tidak di corner, dia tuh memiliki probabilitas sukses yang lebih besar lah, lebih cepat. Nah, jadi mungkin sekian untuk presentasi dari lektur saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan ada yang kurang jelas. Saya tutup dengan terima kasih.